Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Fatimah Tuzaro. Kalian bisa manggil saya Kak Aza. Saya merupakan mahasiswa pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim di Kota Malang. Dalam beberapa minggu ini saya akan bantu Pak Zain untuk mengajar Quran Hadis di kelas kalian. Mohon bantuannya ya adik-adik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Materi yang akan kakak bahas kali ini adalah kedudukan serta fungsi Al-Quran dan Hadis di dalam Islam. Pasti adik-adik sudah tahu kan bahwa Al-Quran dan Hadis adalah sumber dari hukum Islam. Pertama yang akan kakak bahas adalah kedudukan dan fungsi Al-Quran. Sebenarnya kedudukan dan fungsi Al-Quran itu apa sih? Jadi, kedudukan Al-Quran di dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber. Jadi, Al-Quran itu merupakan sumber dari segala sumber hukum umat Islam yang ada di bumi ini. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ketahuilah jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan sunnahnya, yaitu hadis maksudnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat Al-Quran tersebut dijelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi, semua perkara, baik itu hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia, atau dengan alam, itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Kemudian, fungsi dari Al-Quran itu apa? Fungsi dari Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, fungsi Al-Quran di dalam Islam, dan yang kedua, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Apa saja sih fungsi Al-Quran di dalam Islam? Fungsi Al-Quran di dalam Islam yaitu sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Maksudnya apa gitu? Jadi maksudnya dalam pelajari Islam, sumbernya itu adalah Al-Quran sendiri, karena dalam Al-Quran terdapat ilmu akidah atau keimanan, lalu ada ilmu ibadah dan ilmu manusia seperti ilmu sosial, ekonomi, dan hukum. Selanjutnya Al-Quran itu juga berfungsi untuk mengkonfirmasi dan menginformasi terhadap hal-hal yang tidak kita ketahui oleh akal manusia. Lalu Al-Quran berfungsi menjadi petunjuk manusia supaya dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, Al-Quran itu fungsinya sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran masa-masa lalu, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Jadi Al-Quran itu menjadi pembenaran dari kitab-kitab yang lalu. Jadi kitab Taurat, Injil, dan Zabur itu benar adanya, namun Al-Quran ini lebih benar. Lalu fungsi kedua yaitu fungsi Al-Quran bagi manusia. Fungsi Al-Quran bagi manusia ini ada Al-Huda sebagai petunjuk. Jadi Al-Quran itu memberikan petunjuk agar umat manusia dapat terus berjalan di jalan yang lurus. Kemudian Al-Furqan itu sebagai pembeda. Jadi Al-Quran dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Kemudian Bayyinah atau penjelas. Jadi Al-Quran dapat memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal manusia. Kemudian Al-Quran juga punya sebagai asyifa atau obat. Jadi bisa menjadikan obat penyakit mental di mana-mana. Jadi setiap kita baca Al-Quran itu dapat terhindar dari berbagai penyakit hati atau mental. Kemudian Al-Quran fungsinya sebagai al-mau'izah
atau nasihat. Jadi dalam Al-Quran tuh terdapat banyak sekali pengajaran atau nasihat-nasihat, kemudian peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa dan berjalan di jalan Allah, dan banyak sekali fungsi Al-Quran lainnya bagi manusia. Nah, selanjutnya kakak akan membahas kedudukan dan fungsi hadis. Nah, sebenarnya kedudukan dan fungsi hadis itu gimana sih? Nah, kedudukan hadis itu adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jadi kalau misal di Al-Quran ada perkara yang belum bisa diselesaikan oleh Al-Quran, maka hadis itu menjadi hukum yang kedua setelah Al-Quran yang wajib dipatuhi juga ya. Nah, di dalam Islam itu hadis juga memiliki kedudukan tinggi dan penting dalam pengambilan hukum yang tepat dan dapat diterapkan dalam kehidupan umat Islam. Lalu untuk fungsi dari hadis sendiri adalah sebagai rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Nah, adik-adik sudah paham kan mengenai kedudukan dan fungsi Quran hadis? Kalau belum paham bisa bertanya di kolom komentar di e-learning. Terima kasih adik-adik yang sudah melihat video ini sampai habis. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video ini. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Nah, sebelum saya tutup, kita doa dulu kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.